ngomong-ngomong tentang anak lama di Semarang, ini sekarang agak berhubungan sih dengan yang lama-lama gitu, yaitu di Kota Lama. Jadi Kota Lama Semarang itu sekarang udah keren banget. Kalau malam-malam tuh kita bisa jalan-jalan like strolling in the street like that, kayak gitu. Kita bisa jalan-jalan kayak gitu. Terus di sana banyak tempat makan yang enak. Ini kita sebenarnya ada beberapa rekomendasi, cuman aku akan tunjukin satu. Kita OTW dulu ke Kota Lama. Sampai kita. Ayo nyusul-nyusul. Jadi ini itu adalah namanya Spiegel Bar and Bistro. Jadi ini gedungnya kayak gini tampak luarnya, nggak kayak di Indonesia kan ini, karena memang dia bangunan sejak zaman Belanda. Jadi ini sudah berdiri sejak tahun 1895. Kita belum lahir tempat gaul ini sudah ada gitu. Jadi kalau dulu di di zaman kolonial itu bangunan ini tuh jadi semacam toko serba kayak gitu. Namanya agak susah nih. Namanya adalah Toko N.V. Winkel Maatschappij H. Spiegel. Bikin agak Leo gitu. Kayak orang Belanda gitu ya. Iya, jadi ini Mr. Spiegel ini di sini menjual berbagai macam pakaian, terus dekorasi-dekorasi rumah gitu. Jadi tempat gaul mungkin di zaman dulu. Nah, di dalam itu interiornya itu sekarang, kan dulu sempat terbengkalai, sekarang menjadi seperti ini. Dipugar tapi tetap tidak meninggalkan arsitektur aslinya. Jadi benar-benar pintu lengkung-lengkung, kemudian ada tiang pilar-pilarnya kayak gini tuh masih asli. Nah, Spiegel ini juga salah satu kafe yang pertama kali ada di Kota Lama ini, sebelum Kota Lama se-hype ini, dia udah ada dan dia menjualnya itu menunya sekitar western food dan juga ngopi. Jadi kalau sore-sore ngopi itu bisa nih kita di jendela-jendela yang ini nih, duduk-duduk di situ sambil ngegalau kayak gitu. Terus masih di Kota Lama, masih ada yang namanya Marabunta. Jadi Marabunta itu adalah sama sebenarnya dia gedung juga yang terbengkalai, terus kemudian sekarang dirombak. Jadi kalau makan di sana tuh rasanya kayak lagi fine dining di New York like that, kayak gitu. Terus ada juga Gelato Matteo. Ini pasti udah pernah nyoba nih Gelato Matteo ini. Gelato yang memang dibikin oleh orang Italia yang memang sudah bermukim di Semarang gitu. Dan tips aku kalau misalnya mau ke Gelato Matteo, jangan lupa ambil toppingnya banyak karena toppingnya itu gratis, gratong. Bisa numpuk gitu dong berarti toppingnya. Bisa, jadi beli esnya 2 scoop aja, toppingnya segini gitu kan, agak tidak rugi saudara-saudara. Seperti itu. Ini dari Kota Lama, kita next yang agak-agak modern gitulah Mbak Mai. Kemana nih? Coba yuk kita main ke Monty Dining. Di gunung dong berarti Monty. Iya dong, tentu saja. Kita meluncur ke sana. Keren banget, modern banget ya ini Mbak Mai. Lihat deh dari bentuk arsitekturnya aja nih, kayak udah vibe kafe-kafe masa kini gitu kan. Nah, jadi ini tuh lokasinya tuh di Jalan Tampomas nomor 1. Tepatnya tuh di sebelah Rumah Sakit Umum William Booth. Nah, pertama kali tuh aku ke sana tuh susah banget nyarinya karena apa ya, mereka tuh agak patah gitu beloknya, terus habis itu naik ke atas karena memang si kafe ini kan letaknya di bukit ya. Jadi memang harus agak perjuangan naiknya ke atas. Tapi begitu kita udah sampai atas tuh kita disuguhkan oleh sudut pandang melihat kota Semarang yang berbeda. Gitu deh, keren. Nah, kalau misalkan masuk ke sini tuh nanti ada 2 lantai ceritanya tuh si eksterior sama interiornya. Yang di pertama itu selain kafe itu juga bisa kita pesan kopi, terus ada gelato juga selain di hidangan makanan utamanya itu. Nah, kalau misalkan di lantai 2 tuh bisa lah vibes-nya tuh kayak semi-semi romantik gitu deh, karena kan mereka ada view outdoor-nya juga keren. Nah, terus di menu-menunya tuh juga ada kayak Asian food, ada western, terus tentu aja tuh tadi yang si kopi sama gelatonya juga ada di situ. Nah, harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget sih kalau menurut aku ya, karena bisa mulai dari harga 25 ribuan, terus kalau misalkan emang yang mau lebih agak mahal gitu, ada ya 200 ribuan juga. Jadi berbagai menu itu bisa didapat sih di sini. Pokoknya aku pernah makan di sana tuh enak deh, apalagi kalau misalnya datangnya tuh kayak malam-malam. Jadi kita bisa ngelihat view kota Semarang tuh kayak gimana sih, ada lampu-lampu gitu kan, romantis. Bener-bener asal kesananya jangan sendirian aja Mbak. Kasihan jomblo-jomblo itu. Gak boleh gitu deh. Oke, kita lanjut. Next, sebelum jomblo-jomblo itu semakin galau, kita akan naik sedikit. Jadi, Mbak Mai, kota Semarang itu memang salah satu di antara sedikit kota di Indonesia yang punya daerah bawah dan daerah atas. Karena daerahnya tuh perbukitan. Makanya kita bisa melihat view-nya itu kalau daerah atas
oke nih itu. Nah, kita akan menuju naik sedikit nih dari Monty Dining, naik sedikit ke Gombel, ke daerah Gombel. Itu ada yang namanya Ideologis. Gimana nih? Ini dia tampak depannya Ideologis. Enak Jadi banget. ini oke banget. Jadi ada di sebelah kiri jalan kalau di Tanjakan Gombel naik itu sebelah kiri jalan dekat exit tol Jatingaleh juga. Ini tampak depannya. Terus yang seru itu dalamnya dia penuh dengan jendela-jendela kayak gini nih. Jendela-jendela gede ini, terus yang ada yang modelnya ala-ala meeting room tapi jendelanya gede kayak gini. Nah, ini yang uniknya Mbak Maya di situ kalau misalnya datang sebelum gelap itu kita bisa lihat daerah Semarang bawah dan di sananya itu ada laut. Jadi mungkin yang agak nggak kelihatan ya di kamera, tapi biasanya di atasnya sini itu akan kelihatan laut. Ada kapal-kapalnya yang lagi terbang. Kebanyakan dia di atas. Nah, dia di atas, benar-benar tahu kan lihat kapal itu ada di atas lebih tinggi dari daratan karena memang bumi itu bulat ya teman-teman. Nah gitu. Terus yang unik lagi di sini makanannya itu kayak di kantin-kantin luar negeri gitu Mbak Maya. Jadi kita datang, kita bawa tray, kita bawa nampan, terus nanti ada sudah dijajar-jajarin itu, kita mau apa, kita tinggal tunjuk-tunjuk kayak touchscreen gitu, tapi dia beli mbaknya kayak Mbak mau daging yang ini, nanti diambilin gitu. Berarti nggak jauh-jauh ke luar negeri ya? Nggak usah lah, di sini juga bisa. Terus yang seru itu di sana makanannya tuh murah-murah, kayak mungkin berkisar ya antara 15 ribuan per lauk, tapi sekali satu porsi lauk itu banyak banget dan kita bisa minta Mbak minta yang ini, sayurnya minta yang ini kayak gitu-gitu. Terus di sana aku rekomendasiin untuk datangnya itu kalau aku itu suka ketika brunch. Jadi ketika mataharinya belum terlalu panas dan masih ada matahari jadi bisa lihat laut ini gitu. Karena ketika datangnya malam itu pemandangannya akan totally different, dia akan pemandangannya lebih ke lampu-lampu kecil-kecil lampu kota kayak gitu Mbak Mai. Jadi jangan takut ke sini. Kalian mau datang siang, mau datang malam, pemandangannya beda, guys. Jadi akan tetap bagus ya, worth it ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, semuanya beda semua. Of course. Terus kita next. Next, kita agak turun lagi nih. Kita turun sedikit lagi ke yang namanya Kedai Kopi Oma. Wow, omanya siapa nih? Kedainya keren banget nih. Kalau ditanya omanya siapa, jangan tanya sama anak yang baru 2 tahun di sini ya. Aku coba tahu, pokoknya ini letaknya tuh di Jalan Rinjani nomor 21. Emang kalau misalkan dilihat sih memang nggak di pinggir jalan besar ya, jadi dia tuh agak kayak masuk ke gang gitu, kayak lokasi-lokasi kafe di Bandung gitu deh, yang agak-agak masuk-masuk ke dalam gitu. Nah, terus si bangunan resto ini tuh menurutku tuh enak banget tuh, untuk kongko tuh bareng sama temen maupun sama keluarga, karena rasanya tuh kayak homey aja sih, nggak tahu kalau aku kesana tuh kayak, ayo kita coba kesana ya, tuh kayak rasanya tuh homey gitu. Jadi ngelihat menu-menunya tuh pun juga macam-macam. Ada yang mulai kayak nasi goreng, tapi ada juga steak. Jadi mulai dari tradisional sampai western tuh semuanya ada. Nah, terus uniknya nih, ada signature-nya tuh apa tahu nggak? Olahan dari tolak angin. Jadi ada teh anget tolak angin, ada es krim tolak angin. Jadi kalau misalkan nanti ya Sobat Rupiah yang suka tantangan-tantangan tuh bisa deh coba 2 menu itu. Aku sih jujur aja belum pernah nyoba sih yang tolak anginnya ya. Aku shock. Tapi nggak apa-apa, coba aja, siapa tahu enak. Nah, terus yang paling membekas juga di sana tuh onde-onde keju, bener nggak Dena? Onde-onde tapi keju, gimana tuh? Iya, enak banget. Jadi luarnya onde-onde, tapi dalamnya tuh keju yang kalau kita pas lagi makan panas-panas tuh di luarnya renyah, terus pas kena dalamnya kejunya tuh, aduh, kayak lumer gitu, enak. Kalau aku suka banget tuh sama si onde-onde keju itu. Jadi kayak udah bolak-balik ke sana pasti nomor 1 dulu pesennya onde-onde keju, baru menu doang ya. Terus harganya juga mulai dari 15 ribuan sampai 100 ribuan juga gitu. Jadi terserah sih, kita mau makan yang mana, variasinya juga banyak. Enak nih. Jadi banget tempatnya, bener-bener. Terus ada yang kayak smoking room-nya juga, sudutnya smoking sampai non smoking. Jadi bebas ya, kalau misalkan mau bawa keluarga ada yang merokok, bisa juga di situ. Kalau misalkan nggak yang merokok, bisa di tempat yang di dalam yang ber-AC. Iya nih, seru banget. Bumi banget nih, sampai kadang-kadang kalau aku mau ke kedai Oma ini, aku sekalian bawanya tuh sabun, odol, terus bantal. Jadi kan aku merasa homey, merasa ini itu kayak ke rumah nenek, beneran ya? Itu kayak ke rumah nenek, beneran itu ya? Ya, rasanya adem banget nih, enak banget. Nah, tapi nih Dek, kan kita kan sekarang kan lagi banyak pembatasan nih ya. Terus kalau misalkan pengen makan makanan yang tadi tuh, kalau kita pesennya kayak pakai WhatsApp gitu ke ownernya gitu,
itu bisa nggak sih kita bayarnya tuh gimana ya, kan kita nggak bisa ketemu, nggak bisa ngasih duit tunainya.